Halo teman-teman semua, kembali lagi di Indo Movie Kreatif seputar film bioskop terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Ini adalah press conference berbalas kejam yang dilaksanakan oleh Prime Video dan sudah tampil di Prime Video per tanggal 16 Februari 2023. So, bagaimana press conference-nya? Kalian bisa tonton video kami yang satu ini. Silakan bersama kita Mas Teddy. Boleh dong tepuk tangannya dong untuk Mas Teddy yang membuat kita selama nonton naik turun nih deg-degannya. Boleh dicari namanya Mas Teddy. Selanjutnya juga kita undang jajaran cast yang sudah hadir hari ini dari film Berbalas Kejam. Tepuk tangan untuk Reza Rahadian, Laura Basuki, Baimong juga dan juga Yoga Pratama. Silakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan dari para cast dan juga sutradara. Nanti akan menyusul produser sekaligus pemain dari film Berbalas Kejam. Dan hari ini Mas Edi, Mas Reza, Laura dan juga Yoga baru aja rekan-rekan media menyaksikan. Tadi reaksinya gimana? Coba di depan para cast dan sutradara. Sutradara tepuk tangan dong. Dan ini dia produser sekaligus pemain dari Berbalas Kejam, Baimong. Silakan. Sudah ada kamera, sorry. Oke, sudah lengkap sekarang, sudah ada sutradara, sudah ada produser dan juga jajaran cast yang hadir pada sore hari ini untuk bersama dengan. Jadi diawali kita mungkin ngobrol sama Mas Baimong sebagai produser. Kita pengen ngobrol juga gimana pengalamannya dan juga kesan yang didapat saat proses produksi dari film Berbalas Kejam ini, dan boleh juga ceritakan gimana akhirnya bisa bertemu dengan Mas Teddy Suryanto ini. Siap. Hai juga, selamat datang ya, terima kasih sudah datang juga. Saya sama Mas Teddy pertemuannya sebenarnya sangat singkat ya, mencari skenario lama 8 bulan, akhirnya jatuh ke Mas Teddy karena suka banget sama ceritanya, penulisannya juga bagus banget. Tapi saya bilang saya mau membuat film ini, yang saya tahu skenario-nya juga sebenarnya sudah ditawarkan sebenarnya, tapi saya bilang saya mau buat kalau memang yang main itu Reza sama Laura Basuki. Jadi saya melihat di dalam dramanya itu penting banget, makanya saya berpikiran tidak mau ambil risiko, saya mau sama mereka berdua. Itu dia. Apa yang membuat akhirnya berapa lama akhirnya ngobrol sama Mas Teddy sebagai sutradara untuk mengembangkan cerita dan juga pilihan pemain, karena dua nama yang disebutkan tadi kan dari mulai jatuh dan lain-lain juga sangat luar biasa sibuknya. Silakan. Mas Teddy berapa lama ya, kita berapa kali ketemu ya? Tiga kali ketemu. Tiga kali ketemu, habis itu baru ngobrol sama para pemain ya gitu ya. Iya, habis itu Mas Teddy yang ngobrol sama mereka. Nah, kita ke Mas Teddy berarti nih sebagai sutradara. Mas Teddy setelah ngobrol sama Mas Baim, kemudian ada kalau bukan Reza Rahadian dan Laura Basuki, tadi Mas Baim mengutarakan sendiri gitu, jangan deh gitu. Nah, ini gimana Mas Teddy saat ngobrol, apa aja kesulitan-kesulitannya mungkin sampai dengan proses produksinya bersama dengan Mas Baim sebagai produser? Sebenarnya ngobrol sama Baimnya nggak terlalu lama. Saya ketemu lagi sama Baim, maksudnya kebetulan kita syuting iklan bareng waktu itu ya, iklan kopi bareng. Terus ngobrol punya ide cerita apa, terus saya kasih beberapa skenario ke Baim. Terus dari situ dia melihat ada beberapa yang dia suka dan ada potensi buat cocok buat Tiger Wong. Dari situ pas kita pilih ke Berbalas Kejam sebagai proyek pertama kerjasama, dua nama yang selalu kita bahas adalah Laura sama Reza sebenarnya gitu, karena emang secara kebutuhan dari skenario nya kita butuh orang-orang yang kurang lebih bisa mendapatkan kedalaman untuk peran-peran ini gitu. Yes, itu ya. Boleh dong tepuk tangan untuk Mas Teddy dan juga Mas Bayu. Sejak ngobrol ini berarti intens banget, akhirnya ketemu dengan para pemain. Dan juga ada para pemain dan juga hadir, kita coba tanya ke para pemainnya ya, apa alasan dari masing-masing pemain akhirnya mau diajak oleh Mas Teddy dan juga Baimong untuk berada di Berbalas Kejam ini. Mungkin dari Reza Rahadian, silakan.
Kayaknya kalau skenario-nya Mas Teddy, direkturnya Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya. Terlalu berat. Ya sebagai salah satu sutradara kesayangan saya, kayaknya agak susah menolak. Pertama itu, kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya, Mbak Im percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi senang banget sih bisa ketemu lagi setelah 12 tahun. Dan tadi kita penonton yang ada di sini tuh ikut merasakan gemesnya, sebelnya, kesalnya, dendamnya. Itu gimana seorang Reza Rahadian berada di dalam karakter Adam ini, kesulitannya gimana untuk seorang Reza Rahadian? Nggak sulit, sepele. wah parah. Apalagi di akhir tadi kita ikut, wow, luar biasa. Saya percaya bahwa tiap performance dari seorang aktor bisa terdeliver dengan baik atas kerjasama kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini. Mudah-mudahan seperti halnya Baim juga percaya. Jadi saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami di sini para pemain rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam ini sih. Reza Rahadian, tepuk tangan dong untuk Reza Rahadian. Selanjutnya kita ke Laura Basuki. Kalau Laura sendiri gimana pada saat waktu perannya kan juga sangat berat di sini, coba menenangkan, coba nggak boleh panik, tapi keadaan yang di sini kayaknya nggak mungkin kalau nggak ikut panik gitu. Silakan. Iya, sebenarnya nggak beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist sutradara yang aku pengen kerja bareng. Sempat beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam ini. Terus juga sama Reza udah lama banget nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi. Dan aku udah nebak sih, pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Baim, belum pernah jodoh. Akhirnya jodohnya ternyata di sini. Jodohnya di sini ya. Jadi makanya tadi sebagai produser Baim pengen ada Laura Basuki banget di Berbalas Kejam ini ya. Oke, itu dia. Tapi kalau untuk Laura Basuki sendiri, apa sih Berbalas Kejam tuh menurut Laura Basuki? Sebenarnya tolak ukur aku nerima film tuh pertama kali pas baca skrip. Ya. Kalau aku bisa lanjut terus tanpa selesai naro-naro, berarti aku suka dengan skripnya, dengan perannya. Kalau misalnya baru 2 halaman udah pengen taruh lagi, berarti aku nggak klik dengan ceritanya gitu. Dan pas pertama kali baca langsung bisa selesai saat itu juga, dan langsung bisa ngebayangin di kepala, wah ini karakternya akan enak banget dimainin. Walaupun di awal-awal misalnya Amanda ini karakternya sama sekali nggak emosional. Ya. Nggak fluktuatif gitu, tapi gimana caranya itu menjadi tantangan aku mendeliver kalimat-kalimat itu bisa nempel ke Adam gitu. Itu sih tantangannya waktu itu. Itu dia, Laura Basuki. Tepuk tangan juga untuk Laura Basuki. Kita ke Yoga Pratama. Yoga juga bukan pertama kalinya barengan sama Mas Teddy, dan nih ada ini isu di luar sana kan favoritnya Mas Teddy nih, Yoga Pratama gitu ya. Yoga, lu gimana di sini? Tadi kita nonton di sini nih, saya nonton di sini ngerasa diinterogasi juga. Saya ngerasa diinterogasi juga nih sama Pak Polisi kan. Kalau Yoga sendiri gimana saat ada dan juga diajak ikut bergabung di Berbalas Kejam ini? Iya, seneng banget sama Mas Teddy. Rupanya mungkin ada koneksi di karya-karya aku sebelumnya, mungkin sama Mas Teddy ini nonton juga. Ini anak harus ikut di film gue gitu. Ikutlah di sini, kesampean lah gitu di sini gitu, di judul ini ternyata syuting sama Mas Teddy begini. Enak juga gitu kan. Film apa waktu itu Mudik kalau nggak salah, itu sama Mas Teddy lihat, terus ya kita ketemu, kita janjian ketemu, ngobrol-ngobrol ya udah, emang pengen syuting sama Mas Teddy. Dan gimana cara ngedalamin, karena ada hal yang unik untuk seorang Yoga masuk ke dalam karakter polisi ini gitu. Jadi apa sih treatment yang diberikan oleh Yoga Pratama terhadap karakter ini? Oh iya, adegannya itu memang udah asik gitu dibaca. Mas Teddy juga nyampein apa mau dia di karakter polisi ini, di adegan ini gitu kan, di adegan ketika polisi berhadapan sama Adam ini gitu, dia udah jelas maunya. Jadi
enak banget sih mainnya. Jadi luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Yoga Pratama. Kita ke Mas Baim sebagai pemain, tapi tadi kan sebagai produser, sekarang sebagai pemain. Tadi di sebelah saya ada yang teriak, ini raja terakhir. Ternyata di akhir mengejutkan juga untuk banyak penonton yang ada di sini. Mas Baim sebagai pemain ikut terlibat juga bermain dengan Reza Radian, Laura Basuki dan juga Yoga Pratama di sini. Boleh dong ceritain gimana nge-build chemistry-nya satu sama lain untuk berbalas 3 ini? Kalau saya gimana ya? Saya sebenarnya malah gatel ya, maksudnya produser gitu ya. Ketika saya di situ tuh, saya nggak kepengen lihat mereka syuting. Takutnya saya paling benci waktu saya jadi pemainnya, produser ikut campur. Makanya saya di make up terus, saya malas ke bawah. Saya takutnya kok gini sih, maksudnya kok gini sih. Saya di atas, lalu pas scene-nya saya, baru saya tuh sama Reza, ketemu Reza ya ketemunya. Jadi kalau Reza tuh memang udah pernah sebelumnya. Tapi kalau yang di sini tuh memang dari awal saya penasaran sih, dalam arti Reza nih main kayak gini gimana ya. Dan kebetulan pas terakhir sama saya, dan memang benar kata Laura, nggak ada kerasukan, nggak ada yang rumit, nggak ada. Reza tuh sangat fleksibel ya, dia itu bisa juga anak ajaib ya. Dia gampang banget untuk masuk keluar tuh karakternya, bercanda lagi. Tapi kita lihat pas hasilnya, gila ya ini orang ya, hebat banget ya. Nah makanya kenapa saya perlu Reza tuh sebenarnya detailnya itu, yang ketika dia memerankan tuh penonton tahu perasaannya apa, bukannya cuman hanya ya dia membunuh gitu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Baim. Terima kasih Mas Baim.